Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Baik, sedikit lagi. Hukiya, dihikayatkan an Aisyata, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annam mura'atan, sesungguhnya seorang wanita, atat, setelah datang ilan Nabi, kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam, qad yabisat yadahu, qad yabisat yaduha, maaf, yang benar-benar telah mengering tangannya, al-yumna, yang sebelah kanan. Nah, ini kisah sumbernya dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Satu hari Kanjeng Nabi kedatangan seorang perempuan yang punya penyakit aneh, tangan kanannya kering. Aku telah melihat di dalam mimpiku ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan bahwasanya kiamat itu telah terjadi. Dia mimpi bahwa kiamat sudah terjadi. Wal jahimu qad su'irat, dan neraka jahanam, neraka jahim itu sungguh telah menyala. Qad su'irat, sungguh telah dinyalakan, maaf. Qad su'irat, sungguh telah dinyalakan. Jadi ini perempuan, ini imra'ah, lihat kiamat sudah terjadi, neraka jahim sudah dinyalakan. Wal jannatu uzlifat, dan surga sudah digelar, sudah disediakan lah itu. Wasaratin naru audiyatan, dan jadilah neraka itu audiyatan, menjadi beberapa lembah-lembah. Wasaratin naru audiyatan, fara'aitu fi wadin, maka aku melihat pada suatu lembah daripada lembah-lembah neraka, min audiyati jahannam, min audiyati jahannam, dari lembah-lembah neraka jahannam, walidati, ada emakku. Ini imro'ah melihat di salah satu jurang lembah neraka itu ada emak di situ. Ada emak saya. Wa fi yadiha, dan di tangannya qit'atun minasyahmin. Qit'atun min syahmin. Sepotong dari daging berlemak. Syahmin itu daging tapi ada lemaknya gitu. Iya. Wa fi yadiha al-ukhra, dan pada tangannya yang lain khirqatun saghiratun, ada kain kecil, maksudnya sesobek kain gitu, kain kecil. Tattaqi biha minan nar, tattaqi, yang mana ia berlindung, biha, dengannya, dengan kain kecil itu, minan nar, dari api neraka. Jadi kedua benda itu digunakan untuk menghindari atau berlindung dari api neraka. Qultu, maka aku berkata, ma li araki ya ummah fi hadzal wadi wa kunti muti'atan li rabbiki wa radin anki zawj. Masyaallah. Ma li araki ya ummah, apa yang sudah, ma li, apa yang ada padaku, apakah gerangan yang terjadi padaku gitu. Araki, yang melihatmu, ya ummah, wahai ibu, fi hadzal wadi, pada lembah neraka ini, wa kunti muti'atan li rabbiki, sedangkan kau dulunya waktu di dunia taat kepada Tuhanmu. Ternyata ini bukan perempuan jahat, taat kepada Allah. Wa radin anki zaujuki, dan telah ridha kepadamu zaujuki, suamimu. Loh, kan luar biasa ini. Taat kepada Allah, suaminya pun ridha. Itu kata anaknya, kata imro'ah ini. Faqalat li, maka berkatalah emak kepadaku, jangan emak, umi aja. Ya ibnati, wahai anakku, inni kuntu bakhilatan fid dunya. Ini masalahnya. Taat sih taat sama Allah, suaminya ridha, tapi ada satu yang bikin dia akhirnya masuk lembah neraka. Inni kuntu, sesungguhnya aku dahulu, bakhilatan fid dunya, pelit di dunia. Bakhil, ya, ternyata asbabnya bakhil, saudara, pelit. Ternyata pelit bisa membuat seseorang jatuh ke lembah neraka, meskipun faktanya dulu ia taat kepada Allah, taat pada suaminya. Ya Allah. Fahada maudi'ul bukhala, 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 bukhala ya.
bukhala. Fahada, maka ini maudiul bukhala, ini adalah tempatnya orang-orang yang bakhil. Maksud neraka ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang bakhil. Qultu laha, maka aku berkata kepadanya, kepada ibuku, ma hadhihi syahmah, ma hadhihi syahmatu wal hirqatul latani araha fi yadiki. Apakah lemak dan kain kecil yang keduanya ini aku melihatnya fi yadiki, di tanganmu umi, ibu. Nanya, itu kok di tangan ibu ada sepotong lemak dan sepotong kain? Qalat, maka ia menjawab, hadhihi shadaqatul lati tasaddaqtu bihima fid dunya. Ini adalah sedekah yang sudah aku sedekahkan keduanya fid dunya, di dunia. Ternyata ya, seejek-ejek di dunia, sedekahnya yang diterima sama Allah emang dasar pelitnya luar biasa, cuman sedekah itu doang, segitu-gitunya ya. Wa ma tasaddaqtu fi jami'i umuri, dan tidaklah aku bersedekah di sepanjang umurku illa bihadhil khirqati wasyahmati, kecuali dengan kain dan lemak ini. Masya Allah, udah segitu-gitunya sedekah. Tapi ternyata yang segitu-gitunya itu bisa menjadi penghalang, penolong di neraka, saudara. Ya, tapi tetap karena dia bakhil masuk neraka. Tapi ternyata barang yang sedekahkannya datang. Ini bukti bahwa harta bisa dibawa mati ternyata. Ngikut ke akhirat kan? Nah, ini bukti kalau harta bisa ngikut ke akhirat. Fa'ataitu dzalik, maka maka aku telah memberikan hal itu, maksudnya kedua khirqah dan syahmah itu. Fa anna attaqi, maka aku berlindung bihima dengan keduanya, minan nari, dari neraka, wal adzabi, dan azab, an-nafsi, untuk diriku. Qultu laha, maka aku berkata kepadanya, aina abi. Nah, di situ ternyata wanita ini sudah kehilangan orang tuanya, bapak dan ibunya. Tapi di situ hanya melihat ibunya saja. Dia nanya, aina abi, di mana ayah? Qalat, maka ibu menjawab, huwa kana sakhiyan. Dia itu, ayahmu itu dulunya orang yang dermawan. Oh, ternyata suami istri punya karakter yang berbeda. Suaminya dermawan. Fahuwa fi maudi'il askhiyai fil jannah. Maka dia kini sedang berada di tempatnya para dermawan di surga. Masya Allah. Suami istri tapi memiliki nasib yang berbeda, karena istrinya bakhil, suaminya ya sakhi, dermawan. Faji'tu ilal jannah, maka aku datang ke surga. Wah, hebat ini dia. Karena tahu bapaknya di surga, nyusulin bapaknya. Wa idza walidi, dan tiba-tiba ayahku, qaimun ala syatti haudika, berdiri di pinggir, maksudnya ini bukan di atas ya, di pinggir ini. Ala bermakna janib. Di pinggir, ala syatti, di pinggir haudika, haudmu, telagamu ya Rasulullah. Telaga apa? Kausar. Jadi ayahnya sedang berdiri di telaga Kausarnya Rasulullah SAW, di sisi, di tepi telaga Kausar. Yaskin nas, bahkan bukan cuma berdiri, yaskin nasa, memberi minum orang-orang. Berarti ini makom ayahnya luar biasa. Dia bukan orang yang diberi minum saja, tapi juga memberi minum kepada orang-orang lain. Berarti dermawannya luar biasa ini. Sampai-sampai diberikan amanah dapat memberi minum orang lain dari telaga Kausar. Ya. Kemudian ya'khudul ka'sa, ia mengambil cangkir, apa itu? Cawan. Min yadi Ali, min yadi Aliyin, dari tangan Sayyidina Ali. Oh, ayahnya dapat cawan dari tangan Sayyidina Ali. Wa Aliyun min yadi Utsman, dan Sayyidina Ali dari tangan Sayyidina Utsman. Wa Utsmanu min yadi Umar, dan Sayyidina Utsman dari tangan Sayyidina Umar. Wa Umaru min yadi Abi Bakr As-Siddiq, dan Sayyidina Umar mendapatkan dari tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa Abu Bakrin, dan Sayyidina Abu Bakar, minka ya Rasulullah, darimu ya Rasulullah. Estafet. Nabi nyinduk ke cawan, diberikan kepada
Sayyidina Abu Bakar, lanjut kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lalu kepada bapak si perempuan itu. Masya Allah. Berarti ini maqamnya luar biasa. Ya, saking dermawannya ketika di dunianya ini. Kemudian, ya abi, inna walidati imra'atakal muti'ata li rabbiha wa radin anta anha wa hiya fi wadi kada fi jahannam. Ya abi, wahai ayah, sesungguhnya inna walidati, sungguhnya ibuku, imra'ataka, istrimu, al-muti'ata, yang taat li rabbiha, kepada Tuhannya, waradin anta anha, dan engkau pun ridho kepadanya, wahia, dan sekarang beliau fi wadi kada fi jahannam, di dalam lembah seperti itu di neraka jahannam. Laporan, ayah, sekarang ibu di neraka jahannam ya. Ya begitu kira-kira. Wa anta tasqin nasa min haudin nabi alaihi salatu wasallam, dan engkau ayah memberi minum orang-orang dari telaganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia at-syanatun, sedangkan ibu at-syanatun, kehausan. Saat ini ibunda sedang kehausan ya. Sedangkan ayah saat ini sedang memberi minum orang-orang. Sedangkan istri ayah kehausan, gitu kata kita memang gitu. Sedangkan istri ayah yang taat sama ayah itu sedang kehausan di neraka. Maka fa'atiha syurbatan min ma'in, maka berilah ibu syurbatan min ma'in, seteguk daripada air. Faqala, maka berkata ayah, ya ibnati, wahai anak perempuanku tercinta, inna walidataka fi maudhi'il bukhala'i, sesungguhnya ibumu sekarang di tempatnya orang-orang bakhil, wala usati, dan tempat orang bermaksiat, wal mudhnibin, dan tempat orang-orang berdosa. Ibumu sekarang adanya di tempat orang-orang bakhil, tukang maksiat, tukang buat dosa. Wa inna Allah ta'ala, dan sungguhnya Allah ta'ala harrama ma'a haudin nabi, telah mengharamkan air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal bukhala, untuk orang bakhil, wal usati, untuk ahli maksiat, wal mudhnibin, dan untuk para pendosa. Allah sudah mengharamkan telaga Kausar diminum untuk orang-orang itu, nah, kata ayahnya. Qalat, maka ia berkata, fa akhadtu minhu ka'san, ya, maka perempuan ini berkata, fa akhadtu, maka aku mengambil minhu, darinya, dari haud itu, ka'san, satu cangkir, satu cawan, bikafin min ma'in, dengan segenggam daripada air. Ini seciduk air. Li ashrabaha, untuk aku memberi minum kepadanya, kepada ibunya. Fasaqaitu biha ummi, maka aku memberi minum dengannya, dengan air tersebut, ummi, ibuku. Falamma syaribat, maka tatkala minum ibuku, sami'tu, aku mendengar sautan, suara, yaqulu, berucap, apa itu? Aibasallahu ta'ala yadaki, aibasallahu ta'ala yadaki, semoga Allah ta'ala mengeringkan tanganmu. Tangan yang sudah memberi minum ahli neraka. Ada suara mengatakan, semoga Allah mengeringkan tanganmu. Maka jiti, oh ini masalah judulnya. Jiti, engkau telah datang, saqaitil asiyata, kau telah memberi minum seorang wanita pemaksiat, seorang wanita ahli maksiat, al-bakhilata, yang pelit, min haudin nabi, dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fan tabahat, maka bangunlah, bangkitlah. Ya, faida yadi, gini, fantabahtu, maka aku terbangun, terkejut. Ya. Faida yadi, maka tiba-tiba tanganku, ia bisa telah mengering. Lihat, mimpi tapi nyataan. Saking apa nih? Dahsyat siksaan ibunya. Faqala laha, maka Nabi bersabda kepadanya, kepada imro'ah yang kering tangannya itu, an-Nabi alaihi salatu wassalam, ad-darra biki bukhlu walidatiki fid dunya fa kaifa laha fil uqbah. Ad-darra biki, telah menyakitimu,
bukhlu walidatiki, ya, kebahilan ibumu fid dunya, di dunia, telah menyakitimu kebahilan ibumu di dunia. Fa kaifa laha fil uqba, maka bagaimanakah balasan baginya nanti di neraka? Segini aja kamu kena mudarat, kenapa? Kena sial, kena imbas dari kebahilan ibumu. Kering tanganmu. Lalu bagaimana dengan ibumu nanti di sana? Bayangin itu. Summa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka berkatalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam, qad wada'a asahu, sungguh telah meletakkan tongkatnya, ala yadiha, di atas tangannya, faqala, seraya bersabda, tongkat Nabi, ya, Ilahi birru'yallati haqqat anha, Ilahi wahai Tuhanku, birru'ya, dengan mimpi, allati haqqat, yang telah dihikayatkan oleh wanita itu, anha, dari wanita itu, antus liha yadaha, semoga engkau menyembuhkan tangannya. Wahai Tuhanku, dengan mimpi yang telah menghikayatkan darinya, antus liha yadaha, semoga engkau sembuhkan tangannya. Fasaluhat, maka sembuhlah fasaluhat yaduha, maka sembuhlah tangannya, alal makani, sebagaimana keadaan, fasalat kama kanat, maka jadilah sebagaimana dia semula keadaannya. Artinya apa? Sembuh seperti sedia kala, gitu. Maka sembuhlah tangannya seperti sedia kala. Ya saudara, di awal tadi kita bicara tentang keutamaan sedekah, tapi di hikayat ini, di samping ada fadilah sedekah yang kita temukan, lihat, sekecil kain dan sepotong lemak yang pernah dia sedekahkan di dunia, ternyata bisa menjadi sarana untuk dia terhindar dari api neraka, walaupun itu tidak banyak membantunya. Ya, ternyata manfaat untuk kita sedekah itu. Dan ternyata ketaatan kepada Allah, keridhaan suami tidak berlaku untuk wanita ini. Kenapa? Mungkin pelitnya udah sampai ke ubun-ubunnya. Iya kan? Bingung saya ini. Taat kepada Allah, dapat ridho suami, tapi pelit. Nah, pelitnya kayaknya kebangetan ini pelitnya. Sampai-sampai karena pelitnya itu, taatnya pada Allah dan ridho suaminya tidak berlaku untuknya. Kan luar biasa ini. Iya. Kan Masya Allah ini. Berarti kan ada sesuatu yang memang, walaupun kita tahu kalau ada perempuan yang taat kepada Allah dan ridho suaminya, dakhalat jannah, masuk surga. Tapi ternyata masuk surga di sini ada beberapa syarat dan ketentuannya. Jangan pelit. Jangan pelit. Kayak kalau sedekah jangan suami mulu. Ini suruh sedekah neng gantian. Ya Allah, inilah kisah. Silakan disimpulkanlah ya. Betapa dahsyatnya di sini, kita banyak hal yang kita dapatkan di sini. Ya, mudah-mudahan kita selalu termotivasi untuk bersedekah ya. Karena bagaimanapun juga yang kita miliki saat ini ada hak orang lain yang harus kita sampaikan. Baik itu harta, ilmu dan lain sebagainya, ada hak orang lain yang harus kita berikan. Jangan sampai hak itu mengendap di tubuh kita yang akhirnya akan menjadi penyakit buat kita semua. Al-haditsus tsani asyara wallahu a'lam.